Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Sanul Fikri dari kelas 11 S12. Di sini saya akan menceritakan sebuah kronologi, yaitu seorang bocah berumur 13 tahun bernama Kosta Kecmanovic membunuh teman-temannya di sekolah. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak video saya berikut ini. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Mahur, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Nah, jadi siapa sih Kosta itu dan motif apa yang menyebabkan dia melakukan hal seperti itu kepada teman-temannya di sekolah? Kosta adalah seorang siswa kelas 7 yang bersekolah di Vladislav Ribnikar Primary School, Beograd, Serbia. Dia pun berasal dari keluarga yang serba berkecukupan dan bahkan tergolong orang kaya. Tapi di sekolah, Kosta itu cenderung jadi anak yang pendiam, terus susah bersosialisasi. Alasan kenapa sih Kosta ini bisa sulit sangat berinteraksi sama teman-temannya, ternyata salah satu korban bullying teman-teman kelasnya sendiri yang menyebabkan si Kosta itu jadi capek dan akhirnya mencari keadilan sendiri buat menghentikan pembulian yang dia alami. Kosta sudah mempersiapkan semuanya ini dalam sebulan sebelum kejadian. Kosta pun udah nulis di secari kertas nama-nama targetnya dan prioritas dia mana dulu nih yang harus dibunuh. Kosta bahkan sudah memprediksi targetnya pada saat kejadian, targetnya sedang berada di mana dan sedang apa. Kosta pun mencuri 2 handgun dan beberapa magazin berisi 15 peluru yang ada di berangkas punya ayahnya yang sudah berlisensi. Pada Rabu pagi tanggal 3 Mei 2023 jam 8.30 atau setengah 9, gak lama setelah bel berbunyi, terdengarlah suara tembakan. Suara itu berasal dari handgun yang dibawa oleh Kosta yang sudah berhasil menewaskan satpam sekolahnya. Kosta pun berjalan ke arah lorong kelas dan pas-pasan sama 3 siswa yang akhirnya jadi korban selanjutnya. Total korbannya ini sudah ada 4 orang, satu satpam dan 3 siswa. Di sini dia belum puas, mereka yang namanya ada di dalam target belum pada mati semua. Kosta pun akhirnya lanjut masuk ke kelas sejarah yang lokasinya nggak jauh dari lorong. Baru saja buka pintu kelas, Kosta langsung nodongin pistol ke arah teman-temannya dan gurunya. Banyak siswa yang berlindung di bawah meja, tapi ada juga yang kena pelurunya. Karena bunyi tembakan benar-benar sangat amat keras, anak-anak di kelas sebelah pun ikut panik dan mereka langsung melarikan diri lewat pintu belakang sekolah. Dan kini total korban jiwa sudah mencapai 10, yaitu satu satpam, 1 siswa, dan sisanya 8 siswi. Di sini selanjutnya saya akan menampilkan beberapa foto 10 korban dan beberapa dokumentasi suara tembakan yang ada di media sosial. Selanjutnya, tepat di jam 8.40, 10 menit sejak suara penembakan pertama berbunyi, teror itu akhirnya berhenti. Dengan santainya, Kosta pergi ke halaman sekolah. Sesampainya di halaman itu, dia membuang magazin pistolnya buat menghilangkan barang bukti. Setelah selesai dari misi hebatnya itu, dia nggak melarikan diri. Dia malah menelepon polisi. Di telepon itu dengan nafas tersenggah-senggah, dia mengatakan kalau dia adalah psikopat yang perlu ditenangkan. Pada saat polisi tiba di TKP, Kosta pun akhirnya dibawa ke mobil polisi dan diamankan. Setelah Kosta diamankan oleh kepolisian, Kosta dibawa ke pengadilan untuk mencari keadilan bagi keluarga korban.
Karena masih di bawah umur 14 tahun, dia direhabilitas di sebuah klinik psikiatrik untuk menjalani rehab. Ayahnya Costa lah nih yang ditangkap sama pihak polisi karena handgun yang Costa pakai itu adalah punya ayahnya. Sehabis diselidiki oleh kepolisian, motif utama Costa melakukan ini karena dia mau membalas dendam sama orang-orang yang udah ngebully dia. Selanjutnya masuk ke identifikasi masalah, yaitu pertama ada penyelesaian. Kasus Costa ini masuk ke dalam penyelesaian adjudikasi karena ditangani melalui jalur hukum resmi, yaitu pengadilan. Dalam kasus ini, Costa menyerahkan diri kepada polisi, diperiksa dan menjalani proses pengadilan dan direhabilitas di psikiatrik. Selanjutnya ada jenis konflik. Di dalam kasus Costa termasuk ke dalam jenis konflik menurut Ursula Ler, yaitu konflik di sekolah karena permasalahan yang terjadi itu di ruang lingkup sekolah antara satu siswa dengan teman-temannya di sekolah. Selanjutnya, teori kekerasan. Teori dinamika kelompok dengan depresi relatif menjelaskan bahwa kekerasan muncul ketika seseorang merasa kurang dihargai atau diperlakukan tidak adil dalam kelompoknya. Dalam kasus Costa ini, merasa tertekan oleh bulian teman-teman yang ada di sekolahnya dan berujung membuat si Costa ini melakukan kekerasan kriminal.